Pemuda Karang Taruna Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tergerak untuk membuat program ketahanan pangan dengan budidaya sayuran menggunakan metode hidroponik. Nantinya sayuran tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari oleh masyarakat sekitar wilayah Manggarai Selatan. Beginilah aktivitas pemuda Karang Taruna, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Setiap harinya, mereka bergantian berkeliling memantau sayuran hidroponik yang mereka kembangkan di 5 RW. Mulai dari memeriksa kondisi pengairan hingga memantau sayuran dari gangguan tangan nakal masyarakat yang suka mencabut dengan sembarang. Kegiatan ini rutin dilakukan hingga sayuran dapat dipanen. Program menanam sayur di perkotaan dengan menggunakan metode hidroponik ini digagas sejak bulan Agustus 2020 lalu sebagai program ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Sayuran yang ditanam pun beragam seperti sayur kangkung, bayam, dan sawi. Jika sudah cukup umur, sebagian sayuran hasil panen tersebut langsung dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan dan sisanya dijual baik secara mentah ataupun sudah diolah dan dikemas menjadi keripik. Hasil penjualannya akan digunakan sebagai tabungan kas Karang Taruna. Edukasi kepada masyarakat baik anak muda hingga orang dewasa tentang cara menanam dengan menggunakan metode hidroponik terus dilakukan oleh pemuda Karang Taruna agar kelak program penghijauan Manggarai Selatan dapat direalisasikan. Ya pemirsa, seperti apa semangat kaum muda Manggarai Selatan dalam bercocok tanam? Saat ini kita telah terhubung dengan Baihaki selaku Ketua Karang Taruna Manggarai Selatan. Selamat pagi Mas Baihaki. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Baihaki, boleh diceritakan bagaimana latar belakang akhirnya teman-teman kaum muda di Manggarai Selatan ini membangun lahan hidroponik? Untuk latar belakang sendiri, pemuda-pemudi Karang Taruna Manggarai Selatan demi ketahanan pangan di masa pandemi ini, kita melaksanakan urban farming. Demi kelangsungan kegiatan Karang Taruna sendiri, karena ini salah satu program dari pemerintah provinsi, yaitu urban farming, Pak. Oke, baik. Kemudian untuk proses penanamannya ini dimulai sejak pandemi atau memang sejak jauh hari teman-teman memang sudah menggiatkan kegiatan penanaman hidroponik atau berkebun di wilayah Manggarai Selatan, Mas Baihaki? Ya, untuk kegiatan hidroponik sendiri ini urban farming kita dimulai dari tahun lalu ya. Jadi ini salah satu program pemerintah provinsi untuk menghijaukan ibu kota, khususnya hidroponik ini kan petani milenial ya Pak ya. Jadi petani kota yang bisa bertani atau bercocok tanam dengan menggunakan lahan yang minimal gitu Pak. Jadi bagi kami itu bertani tidak harus membutuhkan lahan yang luas. Oke, berarti bagaimana upaya Mas Baihaki dan teman-teman nih akhirnya menghadirkan petani milenial di Manggarai Selatan? Apakah memang ada programnya di Karang Taruna atau seperti apa? Ya, untuk program sendiri itu kami ikuti dari program pemerintah provinsi, lalu kami implementasikan melalui suatu kegiatan di Karang Taruna sendiri, di mana dalam pandemi ini kami sudah melakukan 4 aspek demi kelangsungan masa pandemi. Salah satunya dari mulai aspek kesehatan, kami telah membagikan hand sanitizer dan penyemprotan desinfektan. Kemudian kami melakukan aspek sosial dengan membagikan bansos yang berasal dari Karang Taruna sendiri. Lalu aspek edukasi kami memberikan atau memberikan masker kepada warga untuk mematuhi protokol kesehatan 3M. Lalu yang terakhir ini ketahanan pangan yang kami kembangkan kembali demi ketahanan pangan di masa pandemi ini. Jadi program ini sudah tersusun dari awal masa pandemi, Pak. Jadi karena tahun lalu sudah ada, kebetulan begitu ya tahun ini menjadi program unggulan, akhirnya coba diakselerasi sehingga tadi hasilnya juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Tapi yang jadi menarik adalah ketika kita bertanam hidroponik ini salah satu hambatan adalah
fasilitas. Beberapa material ini sangat mahal harganya begitu, paralon, terus kemudian besi-besi penyangga. Tapi teman-teman ini punya cara unik tadi menggunakan material bekas seperti botol bekas yang kemudian disusun rapi sehingga bisa menjadi media tanam atau hole untuk menaruh tanaman hidroponik tersebut. Selain inovasi itu, apalagi sih sebetulnya trik-trik yang digunakan oleh teman-teman untuk tadi mensiasati mahalnya biaya melakukan penanaman menggunakan metode hidroponik, Mas Bayaki? Jadi saya selaku Ketua Karang Taruna selalu memberikan inovasi kepada para anggota saya, khususnya Karang Taruna di Manggarai Selatan. Dengan kegiatan urban farming ini, ya kan, kemungkinan ada titik jenuhnya para pemuda-pemudi, makanya saya berikan inovasi dari setiap panen sayuran itu tidak hanya kami bagikan kepada warga, tapi kami juga olah menjadi makanan ringan. Makanan ringan itu contohnya seperti bayam kriuk dan kangkung crispy. Nah, itu membuat anak-anak pemuda khususnya Karang Taruna di Manggarai Selatan jadi lebih giat dalam kegiatan hidroponik ini. Oke, kalau dilihat dalam tayangan tadi ini teman-teman sendiri juga tadi bercerita bahwa membagikan hasil hidroponik kepada masyarakat gitu. Apakah juga ada upaya mengedukasi masyarakat untuk juga menanam ini di rumahnya masing-masing atau melakukan penghijauan? Iya. Jadi untuk kami sendiri Karang Taruna sudah melakukan edukasi kepada warga sekitar karena kami membuat rak instalasi hidroponik itu di tempat-tempat yang umum. Contohnya kita buat di pinggir jalan atau di tembok, di jembatan penyeberangan kali, serta di lapangan. Kenapa kami buat di situ? Karena ada nilai edukasi kepada warga yang melintas area tersebut. Lalu mereka mulai bertanya, ini tanaman apa ini tanam seperti ini? Nah, mereka bertanya, ada nilai penasaran, mereka lalu bertanya ke tetangga yang ada di area tersebut. Dibilang itu tanaman hidroponik punya Karang Taruna, sehingga yang penasaran itu menghubungi kami Karang Taruna untuk belajar metode hidroponik. Oke, jadi media advertising-nya atau periklanan itu menarik sekali ya. Dengan Ditaruh di menanam di tempat pinggir umum jalan ya. akhirnya orang penasaran dan akhirnya minta dengan sendirinya untuk diedukasi. Hasilnya banyak yang menghubungi teman-teman akhirnya untuk mereka belajar cara berhidroponik di rumah masing-masing. Nah, kalau untuk belajarnya itu banyak warga yang minta perorangan. Jadinya bukan instansi aja. Jadi ada beberapa warga yang minta dibuatkan instalasi bahkan sampai dengan penyuluhannya. Nah, kami pun belajar bertani sebagai petani milenial atau petani kota, dibimbing dan dibina oleh Dinas KPKP atau dikenal dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Seperti itu. Oke, ini sangat kita apresiasi sekali gerakannya. Kemudian Mas sendiri sebagai anak muda gitu menjadi penggerak di lingkungannya dan juga tadi memberikan inovasi-inovasi kepada lingkungannya. Nah, Mas Bayhaki, dari manfaat yang Mas sendiri rasakan ini apa sih motivasi mungkin buat teman-teman anak-anak muda, anak-anak Karang Taruna di mungkin wilayah-wilayah lainnya untuk juga bisa menerapkan nih pola inovasi dan semangat dari teman-teman di Manggarai Selatan? Ya, mungkin motivasi saat ini yang lagi itu urban farming-nya. Jadi bagi saya pemuda Karang Taruna di Manggarai Selatan untuk menjadi petani itu tidak harus menunggu tua atau tinggal di desa. Cocok bagi kami yang tinggal di ibu kota itu dengan metode hidroponik. Karena dengan metode hidroponik dapat membantu ketahanan pangan di masa pandemi ini. Seperti itu. Baik, semoga banyak masyarakat yang menyaksikan dan tadi ya tergerak juga untuk melakukan apa yang sudah diceritakan oleh Mas Bayhaki. Terima kasih Mas Bayhaki atas inspirasinya.
Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya, tetap bersama kami di Halo Indonesia.